Shalom Bapak Ibu, Saudara, selamat pagi. Saya ingin berbagi berkat firman Tuhan dari Mesbah Pagi pada pagi hari ini. Pembacaan kami ada di Ibrani pasal yang ke-11 dengan judul perikop Saksi-saksi iman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini ada 40 ayat begitu panjang. Oleh sebab itu saya bacakan satu ayat terlebih dahulu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat berikutnya dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman dikatakan di sini kita mengerti bahwa alam semesta, dan kemudian karena iman Habel, Henok terangkat, dan karena iman ayat 7 Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dan ayat 6 tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena iman Abraham taat dan seterusnya. Intinya adalah betapa pentingnya iman dimiliki oleh seseorang. Itulah inti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika seseorang punya iman, maka iman itu akan menggerakkan dia, akan membawa dia kepada pekerjaan Allah atau sesuatu yang Allah inginkan ia kerjakan. Contohnya Nuh, oleh karena dia punya iman, maka dia mengerjakan untuk membangun bahtera yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hasil daripada imannya itu adalah keluarganya diselamatkan atau bumi ini terselamatkan. Henok itu terangkat oleh sebab dia punya iman, karena hubungannya dengan Tuhan. Karena iman pula maka Musa, kalau kita melihat di sini, Musa itu rela meninggalkan istana Firaun yang secara daging itu begitu nyaman dan lain sebagainya, tetapi ada sesuatu yang menggerakkan hatinya. Oleh sebab itu dia rela meninggalkan istana Firaun dan memilih untuk bersama-sama dengan umat Allah. Nah, karena iman pula Abraham mempersembahkan Ishak. Ada sesuatu yang luar biasa. Jadi iman itu sangat penting. Iman itu menggerakkan seseorang untuk mengerjakan sesuatu di dalam hidupnya. Nah, yang coba kita pikirkan adalah juga bagaimana seandainya orang itu tidak punya iman. Maka orang itu tidak akan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Dia akan merasa bahwa saya tidak bisa melakukan ini, atau itu mungkin bukan bagian saya. Kenapa? Karena dia kehilangan imannya. Jadi ketika kita punya iman, karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat, belum ada di depan mata, tapi iman itu menggerakkan kita. Jadi intinya adalah ketika seseorang punya iman, orang itu akan bergerak, orang itu akan melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Pertanyaan yang penting adalah bagaimana orang bisa punya iman yang seperti itu? Nah, firman Tuhan menjawab begini, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Semakin kita punya hubungan dengan Tuhan, maka semakin kuatlah iman kita, saudara-saudara. Ada orang seketika punya iman yang hebat kelihatannya, tapi lama-lama ya imannya mulai kandas dan lain sebagainya, menyala, tetapi berikutnya, hari berikutnya, tahun berikutnya sudah mengalami kelemahan dan kejenuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kenapa Nuh mampu membangun bahtera? Karena ternyata Nuh itu bergaul karib dengan Tuhan. Nah, jadi oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita mau punya iman, kita harus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, iman justru timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Bergaullah dengan orang-orang juga yang bisa mendorong iman saudara. Dan hubungan saudara dengan Tuhan akan membawa saudara kepada pekerjaan Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Seperti Nuh, dia mampu mendengar suara Tuhan dan dia mengerjakan sesuai dengan instruksinya Tuhan. Jadi pagi ini, God bless you buat kita semuanya.
betapa pentingnya iman. Dan sesungguhnya ketika kita melakukan rencana Allah dalam hidup kita, itu adalah sesuatu pencapaian yang luar biasa di dalam hidup kita. Kenapa saudara-saudara? Karena kita sedang ada di dalam tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Ada banyak tujuan kita, tetapi apakah itu adalah tujuan Allah di dalam hidup kita? Tapi ketika kita punya iman, maka kita ada di dalam tujuan ilahinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.